Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Afa Latifa Aryani Hasan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, jurusan Manajemen Pemasaran semester 5. Di video kali ini, saya ingin menjawab soal yang ada di UAS mata kuliah Manajemen Kewirausahaan. Langsung aja jawabannya itu bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Usia produktif sendiri berkisar antara 15 hingga 64 tahun. Dan ada yang mengatakan jika bonus demografi hanya terjadi satu kali di setiap negara. Sudah sepantasnya peristiwa ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kan. Yang pertama, peningkatan pengangguran lantaran banyak perusahaan di dalam negeri mengurangi pegawai selama pandemi. Menurut hasil survei BPS berjudul Dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha jilid 2 menunjukkan sebanyak 11,63% perusahaan melakukan jumlah karyawan yang bekerja. Lalu yang kedua, ganjalan lain terhadap pemanfaatan bonus demografi. Nah, itu pandemi membuat kualitas angkatan kerja ini terancam menurun ya. Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 pun mencatat per 27 Januari 2021 kemarin itu mayoritas penduduk yang menderita COVID-19 di dalam negeri berusia antara 19 tahun sampai 59 tahun. Nah, persentase terbanyak di rentang usia 30 sampai 45 tahun. Dengan 30% dari total kasus nasional. Lalu selanjutnya itu pandemi juga membuat kualitas pendidikan anak terganggu. Padahal mereka adalah bagian dari stok bonus demografi yang menurut analisis statistik sosial itu bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi akan mencapai puncaknya pada 2025. Pendidikan sangat penting bagi kualitas mereka sebagai angkatan kerja di masa depan. Sebanyak 37% responden anak pun mengaku tidak bisa mengatur waktu belajar selama pembelajaran jarak jauh. Sementara 30% anak mengaku kesulitan memahami pelajaran dan 21% mengaku tidak memahami instruksi guru. Tanpa pendidikan tinggi, mereka berpeluang berakhir hanya sebagai buruh murah. BPS mencatat pada Agustus 2019, semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin tinggi rata-rata upah yang diterima pekerja. Rata-rata upah pekerja lulusan universitas itu 4,4 juta. Sebaliknya, tamatan SD hanya 1,8 juta. Upah murah akan membuat mereka sulit keluar dari kemiskinan. Anak pun tidak mendapatkan kesehatan yang baik, sehingga selama pandemi, semakin banyak anak beresiko mengalami malnutrisi akut dan kronis. Hal ini lantaran seperti dalam survei Wahana Visi Indonesia, 19% rumah tangga tidak memiliki jaminan kesehatan. Dan 54% lainnya itu tidak mengakses layanan kesehatan ibu dan anak. Untuk solusi mengatasi lapangan kerja bagi para pekerja produktif itu, Indonesia masih memiliki peluang memperbaiki kondisi buruk akibat pandemi dan memanfaatkan bonus demografi yang baik. Caranya dengan memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan memberi akses pekerjaan layak seperti saran United Nations Population Fund. Korea Selatan bisa menjadi contoh baik untuk hal itu. Karena peluang demografi Indonesia ini menyatakan Korea Selatan yang sempat terpuruk dalam kemiskinan pada Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953 ini mampu bangkit ya. Dengan investasi besar di pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, dan penelitian dan pengembangan.
Dalam kurun waktu 46 tahun dari 1962 hingga 2008, Korea Selatan ini mengalami kenaikan PDB ya, sekitar 400 kali lipat. Korean Wave menjadi salah satu contoh nyata dalam pengembangan industri yang dibangun oleh usia produktif yang kreatif. Selain Korea Selatan, mengutip Republika, Tiongkok berhasil mengarahkan industri rumahan untuk memproduksi komponen peralatan elektronika sehingga pengangguran menurun. Nah, kalau di Indonesia ini nggak berusaha semaksimal mungkin mengelola bonus demografi, maka permasalahan serius seperti tingkat pengangguran yang tinggi, ekonomi melambat, naiknya tingkat kemiskinan, dan tingginya tingkat kriminalitas bisa terjadi. Hal ini sebagaimana termasuk dalam jurnal berjudul Mengoptimalkan Bonus Demografi untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Nah, segitu aja jawaban nomor 1 UAS mata kuliah Manajemen Kewirausahaan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa. Annyeong.